Hello everyone, kembali lagi dengan saya. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Monggol atau Kerajaan Monggol yang memerintah tahun 1526 sampai 1857. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri. Saya Rahma Fuadi, mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Universitas Riau. Kerajaan Monggol adalah kerajaan Islam. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana Islam masuk ke daerah India atau Asia Selatan. Islam ini pengaruhnya mulai terlihat abad ke-7 Masehi. Dan pada abad ke-13 sampai pertengahan abad ke-19, pengaruh Islam mulai terlihat dengan berdirinya dinasti-dinasti. Pengaruh politik pertama yaitu dengan diutusnya Muhammad ibnu Al-Qasim oleh Al-Walid I untuk menguasai Sind. Dan yang kedua berdirinya dinasti Ghuzni, dan yang ketiga berdirinya dinasti Ghuri. Akhir dari dinasti Ghuri sehingga berdirilah Kesultanan Delhi yang memerintah tahun 1206 hingga akhir kerajaan Mughal ini yaitu 1857. Nah, peletak dasar dari dinasti Islam ini adalah Kutubuddin Aibak. Dari keturunan inilah berdiri dinasti Buddha yang memerintah tahun 1206 dan 1211 dengan sultan terakhirnya adalah Sultan Balban. Selanjutnya, Kesultanan Delhi dilanjutkan oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji yang memerintah tahun 1290 sampai 1321. Pemerintahan kerajaan Delhi selanjutnya diperintah oleh raja-raja keturunan Tughlaq tahun 1321 sampai 1399. Setelah itu diperintah lagi oleh dinasti Parasaid tahun 1414 sampai 1451. Setelah itu diperintah lagi oleh dinasti raja-raja keturunan Lodi. Nah, pada keturunan ketiga yaitu Sultan Ibrahim Lodi yang memerintah tahun 1517 sampai 1526, para pembesar salah satunya paman beliau tidak atau merasa bahwa Sultan Lodi ini kurang cakap dalam pemerintah atau memerintah, sehingga terjadilah perebutan kekuasaan oleh pamannya yaitu Daulat Khan serta Alam Khan. Nah, paman beliau ini meminta bantuan kepada Sultan Babar dari Kabul, Afghanistan. Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran pada tahun 1526 di kota Panipat. Dan inilah titik atau awal berdirinya kerajaan Mughal. Nah, dinasti Mughal ini merupakan dinasti terakhir dan terbesar yang memerintah di India dibanding dinasti-dinasti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dinasti Mughal ini juga memerintah selama 3 abad. Tentu itu sangat lama, yaitu tahun 1526 sampai 1857, ada pula yang menyebutkan 1858 Masehi di India. Nah, kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zaharuddin Muhammad Babur atau yang saya katakan tadi Sultan Babur, yaitu orang yang menjadi pembantu atau pembantu dari Daulat Khan yang ingin menghancurkan atau meruntuhkan kekuasaan dari Sultan Lodi tadi. Berdirinya kerajaan ini pada tahun 1526. Sultan Babur ini merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah atau keturunan Turki dan cucu Genghis Khan dari pihak ibu.
Selanjutnya ialah politik pemerintahan kerajaan Mogol. Yang pertama adalah masa pemerintahan Babur atau Sultan Babur. Setelah beliau meruntuhkan atau mengalahkan Ibrahim Lodi tadi, usaha pertamanya beliau adalah membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Yang kedua adalah perluasan wilayah. Artinya, pada tahun 1529, wilayah kekuasaan Mogol sudah sangat luas, yaitu dari Turkestan sampai ke Teluk Benggala. Maksudnya ialah daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan dari Mogol. Nah, ini merupakan saya tampilkan di sini gambar dari Sultan Babur. Selanjutnya ialah Sultan kedua, yaitu pemerintahan Humayun. Beliau adalah anak dari Sultan Babur. Pada masa itu, beliau menghadapi gerakan disintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaan beliau, baik dari saudara beliau sendiri, yaitu Kamran, dan ancaman yang paling besar adalah dari Afghanistan, yaitu dari Sher Khan. Yang kedua, usaha beliau ialah beliau berhasil menguasai Persia dengan bantuan dari Shah Thomas. Dan pada saat gerakan disintegrasi dari Afghanistan, beliau menyingkir dari Agra, dan Agra kembali berhasil direbut pada tahun 1555 Masehi. Selanjutnya ialah pada masa Sultan Akbar yang memerintah tahun 1556 sampai 1605. Sultan Akbar ini terkenal sebagai sultan yang gagah berani dan memiliki prestasi yang tinggi. Beliau diangkat atau naik tahta 27 Januari 1556. Pada saat itu umur beliau 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh seorang perdana menteri atau wazir yang bernama Bairam Khan. Pada saat usia beliau 18 tahun, beliau melakukan upaya agar beliau tidak bergantung kepada orang lain, termasuk keluarga dan bangsawan. Beliau memiliki prinsip bahwa kekuatan negara terletak pada tentara dan administrasi. Selanjutnya ialah beliau mempersatukan berbagai daerah di India dalam Kesultanan Mogol. Usaha ini bukanlah hal yang mudah, sebab kerajaan itu pada masa itu masih berkembang beberapa kerajaan Hindu dan Islam yang masih merdeka. Dengan kegigihan dan kegagahan pasukan perang Sultan Akbar ini, akhirnya beliau berhasil menaklukkan satu demi satu berbagai kerajaan di India. Selanjutnya ialah usaha beliau mematahkan gerakan perlawanan bangsa Rajput. Dalam usaha ini, beliau membutuhkan waktu 7 bulan, bayangkan sangat lama sekali, untuk menggempur benteng Chitor di Udaipur. Dan pada masa itu sangat dilakukan perlawanan habis-habisan dari bangsa Rajput. Tapi pada akhirnya beliau pun berhasil menguasai bangsa Rajput tersebut. Usaha selanjutnya ialah perluasan wilayah. Perluasan wilayah, beliau pada tahun 1573 Gujarat berhasil dikuasai, dan pada tahun 1576 Benggala pun berhasil dikuasai. Artinya beliau menguasai daerah-daerah penting di India. Selanjutnya beliau pada tahun 1582 mencetuskan kepercayaan baru, yaitu Din Ilahi. Selanjutnya adalah melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu. Beliau melakukan berbagai kebijakan terhadap masyarakat Hindu, yaitu penghapusan jizyah dan jazyah, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang-orang Hindu untuk menjadi wazir atau perdana menteri dan sebagai pimpinan pasukan. Selanjutnya ialah pada masa
Sultan Jahangir yang memerintah 1605 sampai 1628. Pada masa ini banyak sekali terjadi konflik sehingga sampai beliau meninggal pada tahun 1627, kerajaan masih mengalami konflik. Selanjutnya yaitu Sultan Shah Jahan yang memerintah 1628 sampai 1658. Beliau melakukan perluasan wilayah, yaitu terbukti pada tahun 1636 dua kerajaan penting berhasil beliau kuasai, yaitu Ahmadnagar dan Bijapur. Selanjutnya ialah peninggalan yang sangat monumental, yaitu makam dan masjid Taj Mahal. Pada saat beliau melakukan perluasan wilayah, istri beliau atau permaisuri beliau, yaitu Mumtaz-i Mahal, meninggal. Dan untuk itu, sebagai rasa cinta atau kasih sayang, beliau membuat peninggalan yang pada saat ini sangat kita kenal atau famous, yaitu peninggalan makam dan masjid Taj Mahal yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selanjutnya ialah pada masa pemerintahan Aurangzeb Alamgir, yaitu tahun 1659 sampai 1707. Usaha pertama beliau ialah melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan beliau di Deccan, yaitu pada masa ayah beliau yaitu Shah Jahan, beliau telah diberi kekuasaan di Deccan. Usaha beliau itu tidak sia-sia, sehingga yang kedua yaitu tunduknya beberapa kerajaan tersebut. Usaha beliau untuk mengontrol keamanan tidak sia-sia dengan tunduknya beberapa kerajaan, yaitu kerajaan Bijapur tahun 1685, selanjutnya Golconda tahun 1687, dan Tanjore dan Trichinopoli tahun 1689. Perluasan kekuasaan ini secara utuh melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan pada masa sultan yang sangat gigih, yaitu Sultan Akbar. Perlawanan dan daerah-daerah yang semua daerah telah berhasil beliau kuasai, tetapi hanya satu, yaitu tinggal pada bangsa Marta, yaitu perlawanan bangsa Marta ini sangatlah atau ancaman yang paling berat. Pada masa itu bangsa-bangsa barat sudah giat melakukan perjalanan ke timur, contohnya ialah bangsa Inggris. Selanjutnya ialah melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu, yaitu beliau menghidupkan kembali jizyah atau pajak yang pada masa Sultan Akbar dicabut. Nah, pada masa Aurangzeb ini, seperti yang telah saya jelaskan, telah ada bangsa-bangsa barat yang melakukan kegiatan perjalanan ke timur, yaitu Inggris. Inilah yang menjadi cikal bakal dari kolonialisme atau penjajahan dan imperialisme barat di India. Selanjutnya ialah dinasti Mughal pasca pemerintahan Aurangzeb, yaitu sultan selanjutnya ialah Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah tahun 1707 sampai 1712. Pada masa ini terjadi pemberontakan. Jadi pada intinya, setelah pemerintahan Aurangzeb, dinasti Mughal ini secara perlahan-lahan mengalami kemunduran. Nah, setelah Sultan Bahadur, dinasti Mughal diperintah oleh Jahandar Shah. Beliau hanya naik tahta selama 11 bulan, tahun 1712 sampai 1713. Setelah itu diperintah kerajaan Mughal oleh Farrukhsiyar tahun 1713 sampai 1719. Selanjutnya, secara bertahap-tahap, Kesultanan Mughal diperintah oleh Sultan Muhammad Shah tahun 1719 sampai 1748, selanjutnya Ahmad Shah
tahun 1748 sampai 1754. Selanjutnya lagi Alamgir II tahun 1754 sampai 1760. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan merdeka terus berdiri sendiri. Bangsa Marta pun diuntungkan pada masa ini. Sebab pada masa itu kerajaan merdeka seperti yang telah dijelaskan tadi masih tetap berdiri. Dan pada tahun 1758, Punjab berhasil dikuasai. Artinya Delhi sebagai pusat kerajaan Mughal tinggal menunggu waktu saja. Nah, kerajaan Delhi dikuasai oleh bangsa lain. Nah, saya akan lebih menjelaskan mengenai kerajaan merdeka terus berdiri sendiri seperti kerajaan Hibrat, Kut, dan Benggala, sehingga Kesultanan Mughal sangat lemah. Nah, bangsa Marta tentu sangat diuntungkan dengan melemahnya Kesultanan Mughal, sebab Kesultanan Mughal pun masih belum menguasai dari bangsa Marta itu sendiri. Mereka atau bangsa Marta ini berhasil membangun kekuatan dan sistem pemerintahan yang lebih rapi dan menguasai Gujarat dan Malwa. Dan pada tahun 1758, Punjab berhasil dikuasainya. Artinya, Delhi sebagai pusat kekuasaan Mughal tinggal menunggu waktu untuk dikuasai kerajaan atau bangsa Marta. Selanjutnya ialah Kesultanan Mughal diperintah oleh Shah Alam II tahun 1760 sampai 1806, dan selanjutnya Akbar Shah II tahun 1806 sampai 1837. Selanjutnya Bahadar Shah II tahun 1837 sampai 1858. Pada masa ini saya tidak menemukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sultan-sultan dari Shah Alam II sampai Bahadur Shah II. Selanjutnya ialah akhir atau masa-masa terakhir dari kerajaan Mughal atau Mughal. Nah, keadaan kerajaan yang kacau itu membuat raja-raja Islam bersatu melawan Marta, sebab Marta kan telah berhasil menguasai Delhi, Punjab, dan lain sebagainya. Sehingga hingga akhirnya raja-raja meminta bantuan Sultan Ahmad Shah Durrani dari Afghanistan. Dan selanjutnya tahun 1760, Marta telah menyerang Delhi, dan 1761 pecah pertempuran di dekat kota Panipat. Klimaksnya, perlawanan Marta terhadap kerajaan Islam di India karena mereka tidak lagi berani mengusik kekuasaan Mughal di India. Dan itu tidak membawa dinasti Mughal dalam kejayaan kembali. Karena perlawanan dari raja-raja yang bersatu tadi merupakan klimaks dari perlawanan Marta terhadap kerajaan Islam. Sehingga mereka tidak lagi berani mengusik kerajaan Mughal di India. Tetapi, walaupun bangsa Marta tidak mengusik kerajaan Mughal, kerajaan Mughal atau dinasti Mughal ini tidak akan kembali memperoleh kejayaannya. Maka kerajaan-kerajaan Islam yang semula bergabung, dan pada akhirnya kerajaan-kerajaan Islam yang semula bergabung dengan melawan Marta kembali melakukan rutinitasnya sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Tidak ada upaya yang nyata dari sultan-sultan yang disebutkan di atas tadi, seperti Sultan ke-13 yaitu Shah Alam II, Akbar Shah II, atau Bahadur Shah II untuk melakukan atau menyatukan berbagai kerajaan yang berdiri sendiri itu. Dinasti Mughal pun tetap masih ada, tetapi layaknya sebagai macan ompong yang tidak lagi memiliki wibawa. Artinya Mughal hanya sebagai kekuasaan saja, tetapi dia tidak memiliki pesaing-pesaing, yaitu kerajaan yang berdiri sendiri tadi. Selanjutnya ialah sistem politik, ekonomi, dan sosial dari kerajaan Mughal. Nah, yang pertama ialah India sebagai negara merdeka. Maksudnya, India sebagai negara merdeka ialah
Kebesaran dinasti Mogul ini tidak hanya ditunjukkan oleh luas daerah yang disatukannya dalam satu imperium seperti yang telah dikuasai pada masa Sultan Akbar dan Sultan Aurangzeb, tetapi juga dilihat dari pembaharuan sistem politik. Apabila dicermati atau kita cermati, penetrasi politik Islam pada masa sebelum dinasti Mogul masih memiliki ikatan kuat dengan dinasti Islam di Asia Barat. Dinasti Mogul dengan raja pertamanya yaitu Aibak atau Babur tadi telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India dan lepas dari kerajaan kesultanan di Asia Barat. Yang kedua yaitu pembagian wilayah kerajaan. Maksudnya ialah kerajaan Mogul yang pada saat itu berpusat di Delhi, beliau membagi pada raja-rajanya membagi wilayah-wilayahnya di bawah identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang mengepalainya. Yaitu seperti pada masa Raja Shah Jahan, beliau menyerahkan atau membagi provinsi yaitu Deccan kepada anaknya sebagai raja muda yaitu Aurangzeb. Dan selanjutnya yaitu sumber pendapatan negara yaitu pada bidang ekonomi. Sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak ialah sumber utama dari keuangan negara. Walaupun ada pula jizyah tetapi pada masa Sultan Akbar pun dihapuskan dan pada masa Aurangzeb diterapkan kembali. Selanjutnya adalah pada bidang sosial yaitu masalah kesetaraan gender. Maksudnya pada kesetaraan gender ini keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas kedua terangkat kembali dengan masuknya Islam di India. Maksudnya dengan adanya kerajaan Islam yaitu kerajaan Mogol. Upacara sati misalnya mencuburkan diri ke api seorang perempuan dalam pembakaran mayat suaminya tidak ada lagi dan terus terkikis oleh pengaruh Islam di India. Namun demikian bukan berarti upacara sati ini terhapus begitu saja di India. Sampai abad ke-20, upacara sati ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat India. Selanjutnya ialah penghapusan kasta. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal yang namanya kasta. Lalu dengan kedatangannya Islam, tentu masyarakat menyambut dengan senang hati. Dampaknya ialah terjadinya transformasi sosial karena adanya kesetaraan penduduk, tidak ada lagi kasta dalam memperoleh akses ekonomi, sosial, dan untuk bagian tertentu tidak ada lagi seperti Brahmana harus raja, tidak begitu, tetapi masyarakat dari kalangan manapun bisa mencapai posisi sebagai pegawai pemerintah atau tentara. Selanjutnya ialah dalam bidang seni dan bangunan. Yang pertama ialah karya sastra, yaitu ditulisnya 2 kitab oleh filosof Abul Fazl dengan judul Aini Akbari dan Akbar An-Nama, yang dalam kitab tersebut terdapat riwayat dan pemikiran dari Sultan Akbar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Sultan Akbar adalah sosok pimpinan yang dapat menyatukan 2 kekuatan penting yaitu Islam dan Hindu. Dan beliau terkenal dengan ajaran beliau yaitu din ilahi yang hendak dijadikan sebagai agama kerajaan. Dan pada masa Sultan Akbar beliau sangat terkenal dengan toleransinya terhadap umat Hindu. Selanjutnya yang kedua adalah pada masa Raja Jahangir, beliau menulis riwayat hidup beliau dalam kitab Tuz-i Jahangiri. Dan yang ketiga Abdul Hamid Lahori, seorang sejarawan, menulis riwayat hidup pada masa Shah Jahan tentang riwayat hidup Shah Jahan dalam kitab Padkhahnama. Nah, peninggalan bangunan dari kerajaan Mogol ini yang pertama ialah masa Sultan Akbar, yaitu berupa masjid dan istana di kota Agra.
Dan pada masa Sultan Shah Jahan tahun 1636 yang berhasil menguasai 2 kerajaan, pada masa itu kan istri beliau meninggal, yaitu Mumtaz I Mahal tahun 1631. Nah, beliau mendirikan kompleks pemakaman dan Masjid Taj Mahal untuk mengenang atau sebagai tanda kasih beliau terhadap istri beliau. Nah, Taj Mahal ini merupakan mutiara istana yang dibangun tahun 1631 dan sampai 1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja. Dan peninggalan pada masa beliau juga yaitu Masjid Jamia Istana Shah Jahanabad, Masjid Mutiara di Agra, Dewan di Delhi, Agra, dan Lahore. Dengan adanya dewan di Delhi, Agra, dan Lahore merupakan kekhasan bangunan dengan kreasi tinggi perpaduan dari Persia dan India. Bangunan peninggalan pada masa Aurangzeb yaitu Masjid Badshahi di Lahore dan Pearl Mosque di Delhi. Selanjutnya ialah tentang perkembangan kepercayaan dan aliran keagamaan pada masa Kesultanan Mughal. Yang pertama ialah upaya melakukan akomodasi agama Islam dan Hindu yang pernah dilakukan oleh Sultan Akbar, dan sehingga melahirkan yaitu ajaran baru yaitu Dini Ilahi tahun 1582, dan beliau menginginkan bahwa Dini Ilahi ini menjadi agama negara atau agama kerajaan. Namun usaha beliau tersebut tidak mendapat respon positif dari para ulama, sehingga beliau pada masa itu pun beliau dengan upaya beliau untuk mengakomodasi agama Islam dengan Hindu, beliau pun juga memperistri seorang Hindu dengan maksud untuk menghilangkan pertentangan antara dua pemeluk agama yaitu Islam dan Hindu di India. Dan Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan ini kemudian mendorong munculnya kepercayaan baru, yaitu pada abad ke-15 muncul agama Sikh, yaitu sinkritisme Islam dan Hindu dengan pimpinannya yang disebut dengan sebutan Guru Nanak tahun 1469 sampai 1539. Sikh ialah murid. Sikh artinya ialah murid, terus berkembang, dan gurunya Nanak laksana seperti Rasul yang kemudian dilanjutkan oleh guru-guru selanjutnya sampai guru ke-10 yaitu Guru Govind Sikh. Agama Sikh ini terus berkembang dan mendapat tantangan dari baik itu umat Islam maupun umat Hindu. Lambat laun penganut agama Sikh ini membuat kelompoknya sendiri dan membangun kekuatan baru di Asia Selatan. Selanjutnya ialah faktor keruntuhan dari kerajaan Mughal atau Mughal. Yang pertama adalah faktor keruntuhan internal. Yang pertama, tampilnya sejumlah penguasa yang lemah. Dari setelah Aurangzeb seperti Raja Shah Alam II, Akbar Shah II, Bahadur Shah II, maupun raja-raja Bahadur Shah atau Muhammad Shah, Fakhrusyar, Jahamdar Shah. Nah, itu merupakan contoh dari penguasa-penguasa yang lemah. Dan terjadinya perebutan kekuasaan seperti yang telah saya jelaskan, yaitu dengan bangsa Marta, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Lemahnya kontrol pemerintah pusat ini disebabkan oleh rajanya atau penguasanya yang lemah. Yang kedua adalah faktor keruntuhan eksternal, yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan dari agama Sikh di utara dan gerakan separatis Hindu di India Tengah. Selanjutnya ialah faktor keruntuhan dari kerajaan Mughal atau Mughal.
Yang pertama adalah terjadinya stagnasi atau tetapnya pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris yang pada saat itu melakukan kolonialisme atau sebagai cikal bakal dari kolonisme dan imperialisme, tidak ada lagi yang bisa menahan dari operasi militer Inggris ini. Faktor keruntuhan tersebut ialah terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuasaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau atau diamati oleh kekuatan maritim Mughal. Sebab karena penguasanya yang lemah, tentu penguasa tersebut tidak memperhatikan bagaimana kelanjutan atau masa depan dari kerajaan Mughal tersebut. Yang kedua ialah kemerosotan moral dan hidup mewah dari kalangan elit politik, ya seperti penguasa, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Ini penyebabnya ya karena penguasa yang lemah. Dan terjadi kontrol pemerintah yang pusat, dan terjadi lemahnya kontrol pemerintah pusat sehingga keuangan kerajaan menipis. Selanjutnya ialah semua pewaris tahta pada masa akhir, yaitu setelah Aurangzeb, orang-orangnya lemah dalam bidang pendidikan, seperti raja-raja yang telah saya sebutkan tadi, seperti Shah Alam II, Akbar, yaitu pada raja ke-7 sampai raja ke-15. Selanjutnya ialah tentang akhir sekali dari kerajaan Mughal, yaitu masuknya bangsa-bangsa barat ke India telah menambah konflik semakin rumit untuk diselesaikan oleh Mughal, seperti bangsa Inggris. Inggris berhasil memasuki pintu timur, yakni di Selat Benggala. Ditandai dengan pada tahun 1764, Gubernur Benggala sebagai pintu masuk India ditundukkan Inggris. Nah, sejak saat itulah penetrasi bangsa barat semakin menjadi-jadi ke berbagai pelosok India. Walaupun demikian, secara formal keberadaan dinasti Mughal ini masih ada hingga 1857. Kesultanan Bahadur Shah yang berkuasa masa tersebut dijadikan simbol perlawanan pemberontakan terhadap Inggris yang terkenal dengan nama pemberontakan Sepoy Mutiny atau The First War of India Independence. Nah, dengan itu berakhirlah kerajaan Mughal. Jadi kesimpulannya ialah kerajaan Mughal ini berdiri pada tahun 1500. Jadi kesimpulannya ialah bahwa kerajaan Mughal ini berdiri pada tahun 1526 dan berakhir tahun 1857 dengan 15 sultan dan yang memiliki usaha yang terpenting sampai ke Sultan Aurangzeb, yaitu Sultan ke-6 dan Sultan ke-7 sampai ke-15 menurut sejarahnya ialah sultan yang sangat lemah. Dan pada masa ini terdapat peninggalan-peninggalan yaitu seperti Taj Mahal yang sangat terkenal. Dan pada masa kerajaan Mughal terjadi persatuan antara Hindu dan Islam pada masa Raja atau Sultan Akbar. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai kerajaan Mughal. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.